Salam saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana? Sehat semua? Luar biasa, Tuhan itu selalu menyertai dan menguatkan kita. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan tugas-tugas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 10 November 2022, diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 41. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang kekasih, hukuman Allah bukan hanya ekspresi cinta kasihnya kepada umatnya, namun juga untuk membentuk pemurnian, supaya betul-betul bangsa Israel murni mengikuti Allah. Allah murka terhadap umatnya karena mereka telah melanggar dua perintah Tuhan. Apa itu? Yang pertama, mereka dengan sengaja mengikuti perilaku leluhur dan mau berzina dengan dewa-dewa bangsa asing. Bisa kita baca dalam ayat 30. Perzinahan rohani sama artinya dengan menolak Tuhan sebagai Allah yang membebaskan leluhur mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Bukannya belajar dari sejarah kelam para leluhur mereka, mereka dengan sengaja mengulanginya. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempersembahkan anak sebagai kurban bakaran bagi dewa-dewa asing. Sebagaimana kita baca dalam ayat 31, tindakan mereka telah melampaui batas kemanusiaan dan hal itu dilihat Allah sebagai kekejian. Karena itu Allah tidak segan-segan menghancurkan umatnya. Namun karena Allah yang memilih Israel sebagai umatnya, maka tidak akan membiarkan umatnya menjadi tipe bangsa seperti bangsa yang lain. Bangsa yang dihancurkan oleh murkanya. Allah sendiri akan menghajar dan mendisiplinkan umatnya dengan murkanya. Dengan tangan besi Allah akan menundukkan kebebalan hati umatnya. Sebagaimana di padang gurun dulunya. Padang gurun bangsa-bangsa melukiskan perjalanan pulang umatnya di kampung halamannya dari pembuangan Babel. Di padang gurun itu Allah akan memusnahkan mereka yang memberontak kepadanya. Tapi di sisi lain, Allah merupakan tempat bagi Allah yang mau menjadi tunduk kepada Tuhan. Itulah yang disebut sisa-sisa bangsa Israel. Dan itulah yang dimurnikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sisa-sisa yang masih memelihara ketetapan Allah berhak pulang ke negerinya. Ini memperlihatkan adanya harapan. Harapan itulah yang disebut pemulihan dari Allah. Tujuannya agar bangsa Israel menyadari dosanya dan kembali sebagai bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Allah marah karena ia mengasihi umatnya. Di balik amarahnya ada pemulihan yang dijanjikannya. Sebab itu hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah yang membuat kita dekat dengan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan murka Tuhan apabila kami meninggalkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, murka Tuhan itu akan menghasilkan kasih yang indah agar kami bertobat. Bahkan kami dimurnikan supaya kami hanya menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan, dalam kehidupan kami sering bergumul dengan godaan-godaan, sehingga sering kami melupakan Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Dan kiranya Tuhan memurnikan kami agar kami betul-betul setia menyembah Engkau.
Tuhan, hari ini akan kami mulai pekerjaan kami, karya yang kami lakukan Tuhan, berkatilah, dan Engkau yang menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.